Shalom jemaat kerinduan Church, saya percaya masing-masing kita yang menyaksikan ini semuanya akan diberkati lewat renungan kita. Maka dari itu sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau masih mengaruniakan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya lewat renungan kami di hari ini, kami akan dikuatkan, Engkau akan mengaruniakan damai sejahtera ilahi dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu sebagai perpanjangan Engkau untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Hamba percaya bahwa lewat firman Tuhan di hari ini, semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ini dapat diberkati melimpah. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama semua kita katakan amin. Jemaat Tuhan, renungan kita di hari ini adalah godly peace. Atau kalau lebih familiar lagi, itu adalah tentang damai sejahtera ilahi dari Tuhan. Sama-sama mungkin kita baca dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita sudah masuk di pertengahan tahun. Mungkin buat para anak-anak muda atau mungkin anak-anak teens atau yang mau ke jenjang selanjutnya yaitu ke masa-masa perkuliahan, ini adalah masa-masa penentuan. Ada yang mau masuk PTN, ada yang mau masuk SMA, dan ini adalah the middle point. Dan kadang-kadang ketika kita ada di middle point itu, kadang-kadang ada break pointnya juga. Poin dimana kita ngerasa kita gak bisa ngapa-ngapain, kita ngerasa bingung, kita ngerasa ragu untuk menjalani hari kita. Dan akhirnya damai sejahtera dalam kehidupan kita yang Tuhan akan berikan dan sudah berikan malah hilang. Karena tergantikan oleh keraguan dan juga hal-hal yang membuat otak kita pusing. Maka dari itu, di hari ini temanya adalah godly peace. Damai sejahtera yang tidak kita dapatkan dari dunia, tetapi kita dapatkan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebenarnya apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera adalah keadaan hati yang tentram dan tidak gelisah, walaupun keadaan di sekitar kita mungkin sedang tidak stabil. Dalam dunia yang penuh tekanan, masalah, dan ketidakpastian, damai sejahtera menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Karena Yesuslah yang memberikan damai sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera dari Yesus berbeda dari damai sejahtera duniawi. Karena damai ini berasal dari hubungan yang benar antara kita dengan Allah. Kata kuncinya adalah hubungan yang benar. The right relationship between us and our Heavenly Father. Makanya poin yang pertama di renungan kita adalah damai sejahtera adalah karunia dari Tuhan. Pak, Bu, teman-teman muda, damai sejahtera ini bukan hasil dari kita. Bukan hasil dari usaha kita. Melainkan pemberian dari Tuhan itu sendiri. Karena melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Yang melampaui pengertian kita. Di Filipi 4 ayat 7. Firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Makanya jangan kita ragu. Jangan kita pusingkan. Jangan menganggap bahwa kehidupan kita gak ada arahnya, gak ada tujuannya. Padahal sebenarnya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih kejelasan. Tuhan akan kasih visi yang jelas di depan matamu. Asal engkau menyadari bahwa damai sejahtera itu datang dari Tuhan, itulah yang akan membuat engkau tenang dalam pencobaanmu.
Makanya sekalipun ketika kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan yang berserta dengan kita. Sama-sama kita taruh tangan kanan kita di dada. Dan kita katakan, Tuhan, aku percaya bahwa damai sejahtera Engkau meliputi kehidupanku. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita lupa bahwa damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang paling akan membuat kita tenang. Bukan cari pelampiasan di luar sana. Bukan cari ketenangan di hal duniawi. Bukan cari pelampiasan dari pasangan. Atau dari teman. Atau dari sahabat. Tapi ketenangan itu Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah berikan, tidak ada satupun manusia yang bisa mengambilnya dari kehidupan kita. Sama seperti Yusuf, Pak, Bu. Yusuf berapa kali dia dihancurkan oleh saudara-saudaranya. Berapa kali dia difitnah. Bahkan ketika dia sudah sampai di Mesir, dia masih difitnah oleh istri dari Potifar. Itu semua kenapa? Kenapa Yusuf masih tenang? Karena Yusuf tahu ada damai sejahtera ilahi yang ada dalam kehidupannya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus melebihi penderitaan yang kita alami sekarang. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Percaya saja sama rencana Tuhan. Poin yang kedua, damai sejahtera membuat kita bebas dari kekhawatiran. Mungkin dunia ini sering membuat kita gelisah karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga kita, atau mungkin karena pekerjaan kita belum dapat pekerjaan yang pas. Tapi percayalah, Yesus mengajarkan kita untuk jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena damai sejahtera Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Sesuai dengan ayat yang kita baca barusan di Yohanes 14 ayat 27. Lantas, bagaimana cara praktisnya untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah ketika kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan setelah itu kita serahkan kepada Tuhan. Ibaratnya begini. Kita sudah melakukan bagian kita. Biarin Tuhan yang lakukan bagiannya. Biarin Tuhan yang bekerja. Andalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupanmu. Poin yang ketiga dan yang terakhir buat kita. Damai sejahtera menjadi bukti hidup bahwa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan bahwa damai sejahtera adalah bagian dari buah-buah roh. Maka dari itu, kalau kehidupan kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan datang damai sejahtera yang membuat kita tenang. Membuat kita stabil, Pak, Bu. Membuat kita tahan banting walau ada badai yang menghadang kehidupan kita. Walau berbagai hal, berbagai masalah, badai kehidupan yang datang dari dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya setiap belenggu itu kalau kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Dan ketenangan itu akan menjadi nyata. Tidak hanya sekedar damai sejahtera, Pak, Bu. Bahkan Tuhan pun akan memberikan pertolongan. Pertolongan dari Tuhan tidak akan pernah hilang dari dalam kehidupanmu. Asal engkau mau andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupanmu. Dari ayat yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 27.
Kalimat terakhirnya mengatakan seperti ini. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kalau engkau mulai ragu untuk ikut Tuhan, kembalilah ke pelukannya. Kembalilah ke momen di mana engkau pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Munculkan kembali kasih mula-mula itu. Di mana engkau betul-betul mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu ajaib. Menolong engkau dan aku. Dalam setiap musim kehidupan kita. Godly peace. Damai sejahtera. Ketenangan yang datang dari surga. Akan meliputi saya dan saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat, yang bukan dari Allah lama-lama akan menjadi masalah. Tapi yang datang dari Allah kedepannya akan menjadi pemulihan, akan menjadi pertolongan. Bahkan kehidupan kita akan Tuhan transformasi. Tuhan akan ubahkan kehidupan kita. Even when you under-prayed, He over-delivered. Kadang-kadang kita lupa untuk andalin Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Maka dari itu, mari sama-sama lewat renungan ini kita percaya bahwa hanya Yesuslah jawaban dari hidup kita. Amin. Sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita angkat lagu pujian ini. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan hati yang tulus, dengan penyerahan total sama Tuhan, engkau lipat tanganmu, engkau tundukkan kepalamu, datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, bahkan Roh Kudus yang mengubahkan kami. Kami percaya di hari ini, lewat renungan singkat ini, kami akan mendapatkan damai sejahtera ilahi dari Engkau. Bapa, kadang-kadang dalam kehidupan kami ragu untuk melangkah. Kami takut untuk memandang ke depan. Karena kami sudah mulai kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Namun kami percaya, kalau kami mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami, kalau kami mengandalkan Engkau sebagai the Prince of Peace, kami percaya kehidupan kami akan Engkau ubahkan.
damai sejahtera akan turun dalam kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya semuanya ada di tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Engkau berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang punya pergumulan dengan keluarga mereka ya Bapa. Berikan mereka keluarga yang terus-menerus harmonis. Bahkan untuk teman-teman kami, untuk adik-adik kami yang sedang berpikir untuk masuk ke dalam perkuliahan ataupun ke SMA atau SMP yang mereka inginkan. Kami percaya Tuhan yang akan lancarkan segala proses itu ya Bapa. Karuniakanlah damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu menolong dan membantu kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama jemaat Tuhan boleh kita katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan kerinduanku renungan ini. Saya percaya masing-masing dari kita akan dikuatkan dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saya Pastor Andrew Perialu yang punya surga, crazy in love with you.